Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen yang terhormat, yaitu Ibu Rizky Nipsi Ramdini, Magister Sains, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Intan Fadila sebagai moderator, Kamelia Sapitri sebagai pembaca 1, Alfira Naila sebagai pembaca 2, Sinta Puspitasari sebagai pembaca 3, Dewi Sinta sebagai pembaca 4, dan Citra Azari sebagai notulen. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum anatomi dan fisiologi manusia, yaitu hasil pembedahan hewan mencit. Penjelasan pertama akan dibacakan oleh Kamelia, saya persilahkan. Baik, yang pertama ada dasar teori, anatomi dan morfologi pada hewan memiliki perbedaan yang mencakup signifikan. Anatomi hewan melibatkan penelitian tentang bagian-bagian, organ, dan sistem yang membangun hewan, sedangkan morfologi hewan membahas tentang bentuk, struktur, dan adaptasi organisme hidup. Dalam praktikum anatomi pada hewan, akan mempelajari struktur dan fungsi organisme, seperti tulang, otot, pembuluh darah, dan saraf. Sedangkan dalam praktikum morfologi pada hewan, akan mempelajari bentuk dan struktur organisme. Otot, pembuluh darah, dan saraf, serta bagaimana perubahan bentuk atau struktur organisme untuk menghadapi tantangan lingkungan dan optimalkan fungsi organisme secara umum, anatomi lebih fokus pada struktur internal organisme, sedangkan morfologi lebih berfokus pada struktur eksternal organisme dan adaptasi organisme terhadap lingkungan. Next. Mus musculus dikenal sebagai mencit yang telah banyak digunakan sebagai organisme model di laboratorium, merupakan anggota dari subfilum Vertebrata dan kelas Mamalia. Mencit telah diketahui memiliki kemiripan secara genomik dan fisiologis dengan manusia sehingga digunakan sebagai objek uji coba sebelum dilakukan pada manusia. Untuk minimalisasi resiko, mencit berukuran 6-8 cm panjangnya jika diukur tanpa ekor dan memiliki berat 20-40 gram. Anatomi eksternal mencit berupa kepala yang kecil dengan kumis yang berfungsi untuk sensor di dalam kegelapan. Mencit memiliki penglihatan yang lemah serta fotofobik. Ekor mencit hampir tidak memiliki rambut dan ditutupi oleh sisik yang dapat terlihat dengan mata telanjang. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut dan memiliki 4 kaki dengan 5 jari bercakar pada tiap kakinya. Mus musculus atau yang biasa disebut mencit adalah hewan kecil dari kelas mamalia yang umum digunakan pada saat melakukan penelitian. Menggunakan mencit di laboratorium berkisar 40-80 sebagai model hewan coba. Penggunaan mencit ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian biologi, genetika, toksikologi, patologi, histopatologi, dan bidang lainnya. Mencit memiliki ciri-ciri khusus seperti ukuran yang relatif dengan kecil dengan panjang tubuh 7 hingga 10 cm, tidak termasuk panjang ekor. Mencit adalah hewan yang dapat ditemukan di seluruh dunia dan dapat hidup di berbagai habitat. Memiliki siklus hidup yang cepat dengan masa hidup relatif singkat, dapat bereproduksi dengan cepat dan memiliki jumlah keturunan yang banyak dan merupakan hewan omnivora yang dapat mengkonsumsi segala jenis makanan termasuk biji-bijian, buah-buahan, serangga, dan makanan lainnya. Next.
Selanjutnya, mencit memiliki kemampuan untuk bertahan hidup hingga 1 hingga 3 tahun dengan masa kebuntingan yang singkat, yakni sekitar 18 sampai 21 hari, dan memiliki masa aktivitas reproduksi yang relatif lama, berkisar antara 2 hingga 14 bulan sepanjang hidupnya. Mencit dianggap dewasa pada usia 35 hari, dan mereka sudah dapat berkawin ketika mencapai usia sekitar 18 minggu, baik untuk jantan maupun betina. Siklus reproduksi mencit bersifat poliestrus, yang berarti masa estrus atau birahi dapat terjadi selama 5 hari dengan rentang waktu birahi sekitar 12 hingga 14 jam. Berat pencit jantan dewasa bisa mencapai 20-40 gram, sementara betina memiliki berat antara 18 hingga 35 gram. Mencit dapat hidup pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Mencit termasuk hewan yang relatif mudah dipelihara, terutama jika dipelihara dalam jumlah yang banyak. Peliharaan mencit tidak memerlukan biaya yang besar dan penanganannya tidak sulit. Mencit termasuk dalam kelompok hewan rodentia atau pengerat yang memiliki variasi genetik yang luas dan karakteristik anatomis serta fisiologis yang sangat khas. Selanjutnya akan dibacakan materinya bernama Alvira Naila Ayu. Alat dan bahan. Alat-alat gunting anatomi, jarum pentul, pisau bedah mikro atau scalpel. Yang keempat ada pinset. Yang kelima ada stopwatch. 6. Styrofoam. 7. Jarum suntik. Bahan-bahan mencit tisu kering. Prosedur bedah hewan mencit. Diteteskan menggunakan kloroform agar mencitnya pingsan di waktu 30 detik. Mencit mengeluarkan kotoran, kemudian ditunggu hingga sekitar 45 menit. Mencit tidak ada respon sama sekali untuk pingsan. Kemudian diteteskan kembali menggunakan ether sebanyak 3 tetes di waktu 10 menit. Mencit mulai mengeluarkan gerak-gerik pingsan seperti pupil mata mengecil dan tidak selincah di awal. Namun di waktu 1 menit, mencit mulai lincah dan tidak ada respon sama sekali untuk pingsan, hanya mengeluarkan kotoran saja. Kemudian mencit disuntik menggunakan diazepam sebanyak 0,5 mili. Ditunggu selama 13 menit, mencit mulai pingsan. Setelah mencit pingsan dan tenang, mencit dibuka lebar kaki dan tangan, kemudian ditusuk masing-masing menggunakan jarum di atas styrofoam. Kemudian kulit dipegang menggunakan pinset dan dikuliti menggunakan pisau bedah pelan-pelan hingga kulit yang membungkus organ-organ tidak terkena. Setelah menguliti selesai, dibuka kulit yang membungkus organ secara pelan-pelan. Kemudian ambil organ mencit satu persatu dan dinamai ada jantung, paru-paru, testis, ginjal, usus besar, dan usus kecil. Hasil praktikum. 1. Tabel hasil bedah mencit. Foto hasil bedah mencit. Keterangan nama organ yang ditunjuk ada jantung, paru-paru, kandung kemih, hati, usus besar, dan kecil, lambung, dan ginjal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta Puspita. Di next nggak? Next, Pak. Boleh di next. Next dong. Salah. Yuk. Oke.
hasil praktikum yang pertama ada jantung, memiliki karakteristik berukuran kecil, berwarna merah tua, berdenyut pada hewan hidup, bertekstur kenyal, terletak di rongga dada, dan memiliki fungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Next. Oke, yang kedua ada paru-paru, memiliki karakteristik terdiri dari beberapa lobus, berwarna merah muda, tekstur lunak dan berongga, dan mempunyai fungsi pertukaran gas O2 dan CO2. Karakteristik paru-paru ada juga saat bernafas terletak di kanan dan kiri jantung. Kemudian yang ketiga ada kantung kemih yang memiliki karakteristik berbentuk kantung berwarna bening kekuningan, kemudian dinding tipis dan elastis, membesar saat terisi urin, terletak di bagian bawah rongga perut, fungsinya untuk menyimpan urin. Kemudian, next, ada hati yang mempunyai karakteristik organ terbesar di rongga perut berlobus-lobus, berwarna merah kecoklatan, tekstur padat dan licin dan berfungsi penting dalam metabolisme. Fungsinya metabolisme, detoksifikasi, dan produksi empedu. Kemudian yang kelima ada usus besar dan usus kecil. Usus kecil panjang dan berkelok-kelok, diameter kecil, berwarna putih pucat, tekstur lunak, dan tempat utama penyerapan nutrisi. Kemudian fungsi usus kecil itu penyerapan sari makanan, dan fungsi usus besar penyerapan air dan pembentukan feses. Untuk selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh Kak Dewi Sinta. Dipersilakan untuk Kak Dewi Sinta. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lambung, karakteristiknya berbentuk huruf J, berwarna putih kemerahan, dinding tebal dan elastis, tempat pencernaan awal makanan, terletak di sisi kiri rongga perut. Fungsinya pencernaan mekanik dan kimia. Next. Selanjutnya ada ginjal. Karakteristiknya yang pertama sepasang kiri dan kanan, berbentuk seperti kacang, berwarna merah kecoklatan, teksturnya padat, terletak di dekat tulang belakang. Fungsi ginjal menyaring darah dan menghasilkan urin. Next. Selanjutnya ada pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan pemberian beberapa jenis anestesi pada mencit untuk mengamati respon pingsan serta memungkinkan dilakukan pembedahan. Pemberian kloroform secara inhalasi menunjukkan respon awal berupa keluarnya kotoran dan penurunan aktivitas. Namun efek pingsan yang diharapkan tidak tercapai secara optimal karena mencit masih menunjukkan respon setelah beberapa waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kloroform dengan cara dan dosis tersebut kurang efektif dalam menghasilkan anestesi yang stabil. Pemberian ether juga menunjukkan tanda-tanda awal anestesi, seperti penyempitan pupil dan penurunan kelincahan mencit. Namun efek tersebut hanya bersifat sementara, karena mencit kembali aktif dalam waktu singkat. Kondisi ini menandakan bahwa anestesi inhalasi yang diberikan belum mampu mempertahankan kondisi pingsan dalam durasi yang cukup lama untuk tindakan pembedahan. Selanjutnya, pemberian diazepam secara injeksi memberikan hasil yang lebih efektif. Setelah beberapa menit, mencit berada dalam kondisi tenang dan tidak merespon rangsangan, sehingga memungkinkan dilakukan pembedahan.
Hal ini menunjukkan bahwa diazepam memiliki efek sedatif yang lebih stabil dibandingkan anestesi inhalasi yang digunakan sebelumnya. Proses pembedahan dilakukan secara hati-hati dengan membuka dan menguliti mencit secara perlahan untuk menghindari kerusakan organ. Setelah kulit dan jaringan pembungkus organ dibuka, organ-organ dalam seperti jantung, paru-paru, ginjal, testis, usus besar, dan usus kecil dapat diambil dan diidentifikasi dengan jelas. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai perbedaan efektivitas anestesi serta keterampilan dasar dalam pembedahan dan pengenalan anatomi organ dalam mencit. Tujuan praktikum. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh penggunaan berbagai jenis anestesi terhadap kondisi pingsan mencit, serta mempelajari teknik pembedahan dan identifikasi organ dalam mencit. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses anestesi pada mencit menunjukkan respon yang berbeda terhadap jenis dan cara pemberian zat anestesi. Pemberian kloroform dan ether secara inhalasi tidak memberikan efek pingsan yang optimal karena mencit masih menunjukkan respon gerak setelah waktu tertentu. Meskipun terjadi tanda awal penurunan aktivitas, sementara itu pemberian diazepam secara injeksi memberikan efek anestesi yang lebih efektif, ditandai dengan mencit, menjadi pingsan, dan tenang setelah beberapa menit. Kondisi tersebut memungkinkan dilakukannya pembedahan dengan aman. Proses pembedahan dilakukan dengan secara hati-hati untuk menghindari kerusakan organ, sehingga organ-organ utama seperti jantung, paru-paru, ginjal, testis, usus besar, dan usus kecil dapat diamati dan diidentifikasi dengan jelas. Praktikum ini membantu memahami efektivitas anestesi secara teknik pembedahan dasar dan pengenalan organ dalam mencit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, hasil dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan untuk Kak Neti untuk bertanya. Baik Kak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Neti Saryani, NIM 2501009, dari kelompok 3 SIP 2. Saya ingin bertanya, meskipun mencit kan memiliki kemiripan genetik dan fisiologis dengan manusia, bagaimana kita dapat memastikan bahwa perbedaan biologis yang kecil tidak menyebabkan bias besar dalam interpretasi hasil penelitian, dan sejauh mana batas validitas mencit sebagai model manusia? Apakah kurang jelas, Kak? Bisa diulang lagi? Bisa, Kak. Bisa. Meskipun mencit memiliki kemiripan genetik dan fisiologis dengan manusia, bagaimana kita dapat memastikan bahwa perbedaan biologis yang kecil tidak menyebabkan bias besar dalam interpretasi hasil penelitian, dan sejauh mana batas validitas mencit sebagai model manusia? Apakah masih kurang jelas, Kak? Baik, sebentar ya Kak Neti. Baik, Kak.
Ini sudah selesai ya? Belum, Ibu. Oh ya, Belum silakan menjawab dilanjutkan. pertanyaannya. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Neti ya. Baik, Kak. Mencit memiliki kemiripan genetik dan fisiologis dengan manusia, tapi kan mempunyai perbedaan biologis yang dapat mempengaruhi interpretasi hasil penelitian. Untuk meminimkan bias, gunakan strain mencit yang tepat, validasi hasil, analisis komparatif, dan teknologi omics. Batas validitas mencit sebagai model manusia meliputi perbedaan genetik, fisiologis, dan lingkungan. Namun mencit masih berguna dalam penelitian dasar, pengembangan obat, dan penelitian translasi. Apakah sudah jelas atau belum, Kak? Sudah, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Oke, Kak Neti, sama. Selanjutnya untuk Kak Atika Zafira, jika ingin bertanya, Kak, dipersilakan. izin bertanya, mengapa mencit sering digunakan sebagai hewan percobaan? Oke, izin menjawab lagi ya, Kak Atika. Iya, Kak. Mencit sering digunakan sebagai tikus percobaan itu karena kemiripan genetik, fisiologis, dan anatomi dengan manusia. Siklus hidup pendek, reproduksi cepat, mudah didapat, murah, serta ukurannya kecil, sehingga mudah dirawat dan ditangani di laboratorium, menjadikan model ideal untuk riset biomedis, perilaku genetik, dan pengembangan obat. Seperti itu. Apakah sudah jelas atau belum, Kak? Sudah, Kak. Terima kasih ya. Oke, sama-sama, Kak. Baik semuanya, karena yang bertanya sudah 2, demikian sesi presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.